Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu mengenai pengolahan dan kewirausahaan makanan khas daerah untuk part yang ketiga. 3. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Perambatan panas dari suatu sumber panas ke dalam makanan yang akan dimasak dapat melalui 3 cara, yaitu konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya, merebus sayuran, di mana air dan bahan makanannya saling menyatu. Yang kedua, konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara, di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya menggunakan oven, terjadi sirkulasi uap panas. Yang ketiga, radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan, kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Misalnya, memanaskan makanan dingin dan lemari es dengan menggunakan oven microwave, makanan tersebut akan cepat panas pada bagian luar maupun bagian dalam. Dalam mengolah makanan, ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu yang pertama, teknik memasak basah. Di antaranya yang pertama, merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, air, susu, atau kaldu. Mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Alat yang digunakan adalah panci dengan tutup. Banyak sedikitnya air serta lamanya merebus tergantung pada bahan makanan yang direbus. Perlu diingat sifat-sifat zat makanan yang terdapat di dalam bahan makanan agar vitamin tidak banyak terbuang. Contoh masakan demikian adalah urap sayuran, kentang rebus, dan lain-lain. Teknik merebus dibagi menjadi 2, yaitu simmering adalah merebus bahan makanan sampai titik didih kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan kurang dari 100 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung. Contohnya adalah membuat kaldu. Teknik ini di Indonesia dikenal dengan menyemur. Kedua, poaching ialah merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil, temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Proses poaching terjadi perlahan-lahan dan sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut, misalnya telur, ikan, buah-buahan. Teknik yang kedua itu menyetup. Menyetup ialah memasak bahan makanan di dalam cairan, air kaldu atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Daging yang dimasak dengan cara ini biasanya dipotong agak kecil. Contoh masakan ini adalah opor ayam, gulai kambing, dan lain-lain. Menyetup juga dapat dilakukan pada buah-buahan dengan menggunakan air gula dan kadang-kadang diberi aroma dari cengkeh atau kayu manis.
Yang kelima, mentim. Mentim ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau dua panci. Yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Cara ini memerlukan waktu lama. Contoh masakan ini adalah nasi tim dan puding roti. Yang keenam, memblansir. Memblansir adalah merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Misalnya lobak, isi perut, rebung, dan tulang untuk kaldu. Bahan makanan yang akan diawetkan perlu diblansir supaya warnanya tetap baik, misalnya cabai merah. Teknik yang kedua adalah teknik memasak kering. Yang pertama, dengan memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Api tersebut diletakkan di bawah bahan makanan yang akan dimasak, sehingga menimbulkan aroma yang sedap. Api tidak boleh terlalu besar agar bahan makanan tidak hangus. Bahan makanan yang dipanggang biasanya dalam bentuk kecil. Ada dua macam cara memanggang, yaitu griddling dan roasting. Yang kedua, mengepan atau mengopen. Mengopen ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Mengopen lebih tepat untuk memasak adonan roti dan kue. Contoh masakan ini adalah macam-macam roti dan kue. Yang ketiga, menggongseng atau menyangan. Menggongseng adalah memasak bahan makanan tanpa minyak. Selain membuat masak bahan makanan, juga membuat aroma yang sedap. Alat yang digunakan adalah wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah liat. Seringkali digunakan pasir sebagai pengganti minyak agar panasnya rata. Bahan makanan yang disangrai misalnya kacang tanah, ketumbar, dan kemiri. Yang ketiga adalah teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan minyak yang pertama adalah menumis. Menumis adalah memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Bumbu yang ditumis akan mengeluarkan aroma yang sedap. Sayuran terasa lebih gurih dan lebih enak. Bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan dengan tekstur lembut. Contohnya adalah tumis kangkung. Teknik masak dengan minyak yang kedua adalah dengan menggoreng. Menggoreng adalah memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam cara menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit dan menggoreng di dalam minyak banyak. Contoh menggoreng di dalam minyak sedikit adalah menggoreng ayam, ikan, tahu, tempe. Adapun contoh menggoreng di dalam minyak yang banyak, misalnya menggoreng kentang, kerupuk, dan sejenisnya. Bahan makanan yang akan digoreng dapat diberi lapisan ataupun tanpa lapisan. Yang keempat, jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Kemasan merupakan tahapan akhir dari sebuah produksi dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Penyajian ataupun kemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendil dari tanah liat, daun kelapa, daun pisang, kelobar jagung atau pelepah daun jagung, daun kelapa atau enau, daun jambu air, daun jati, dan lain-lain. Sesuai dengan kemajuan zaman teknologi dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun berkembang terus-menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, kaca atau gelas, aluminium foil, dan ada pula yang dikombinasikan dengan kemasan tradisional.
Kriteria-kriteria tertentu juga harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian kemasan, yaitu yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isi dari berbagai risiko dari luar. Yang kedua, bahan kemasan tidak berbau. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang kelima, dalam kemasan atau wadah disertakan label yang memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. 5. Teknik pengemasan makanan khas daerah. Pengemasan yang pertama yang diketahui adalah menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia pada saat itu, diantaranya keranjang dari alang-alang, kantung kulit, kotak kayu, vas tembikar, keramik amforai, tong kayu, tas anyaman, dan lain-lain. Makanan tradisional suatu daerah mungkin berbeda pada daerah lain, misalnya produk fermentasi dari ubi kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai tape, sementara di Jawa Barat disebut sebagai peyem. Perbedaan sebutan atau nama terhadap produk pangan tradisional serupa di berbagai daerah juga diikuti dengan perbedaan penggunaan kemasan untuk produk yang dimaksud. Ragam kemasan makanan tradisional yang sering dijumpai seperti kemasan dengan menggunakan daun pisang, kelobet jagung, daun kelapa atau enau, daun jambu air, dan daun jati. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.